Oke, baik, kita akan memulai pertemuan kita. Ini pertemuan yang terakhir, pertemuan 17. Kita akan mengakhiri perkuliahan kita dengan membahas topik yang kelima dari makalah kelima ya, tentang sejarah penginjilan dan kiprah William Carey di India yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Nanti setelah itu kita akan memberi respon, masukan, dan pertanyaan. Baik, sebelum kita mulai, silakan membuka nyanyi dan doa. Kita bernyanyi dari gereja Evangelik nomor 449. Sadang warna marga 1 2 jaya. Oke, silakan kelompok 5 menyampaikan hasil pekerjaannya. Baik, kami kelompok 5 akan membahas tentang sejarah penginjilan dan kiprah William Carey di India. Latar belakang, perkembangan Injil di Asia Selatan atau India pada zaman gereja Asia Lama dimulai sejak periode para rasul. Menurut tradisi India, Rasul Thomas yang pertama kali memberitakan Injil ke daerah tersebut. Dalam kisah Rasul Thomas Apokrips, sudah Pentakosta, para rasul membuang undi untuk menentukan daerah-daerah yang akan diinjili oleh mereka masing-masing. Thomas mendapat di India, tetapi ia menolak karena takut. Namun Tuhan membuat dia dijual sebagai budak kepada orang
Ini adalah tanggapan terhadap apa yang telah Allah berlakukan. Dalam terang ini, penginjilan tidak dapat didefinisikan dalam pengertian hasil-hasil atau efektivitasnya, seolah-olah penginjilan baru terjadi apabila ada mualaf-mualaf. Sebaliknya, penginjilan harus dipahami dalam pengertian sifatnya sebagai usaha untuk meneruskan kabar baik kasih Allah di dalam Kristus yang mentransformasikan kehidupan, memberitakan melalui kata dan tindakan bahwa Kristus telah membebaskan. Yang kedua yaitu India. India merupakan sebuah negara yang luas yang terletak di bagian selatan benua Asia. India merupakan negara yang terdiri dari banyak ras yang mendiami negara ini dari utara hingga selatan. Secara bahasa India berasal dari bahasa Yunani yaitu Indoi yang berarti bangsa yang mendiami daerah sekitar Sungai Indus atau Parsi di dalam bahasa Sansekerta. Dia juga memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan adalah negara terbesar ke-7 berdasarkan wilayah geografis. Ada 5 hal penting yang menjadi edukasi masyarakat India yang menolak sesuatu dari luar, yakni bahasa, agama, tradisi, dan kebencian terhadap orang asing, fanatisme dan keangkuhan budaya. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 6000 sebelum Masehi, ajaran agama Hindu dengan aturan-aturan kastanya sudah banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat India. Tidak lama setelah berkembangnya agama India pun muncul agama ajaran baru yang dibawa oleh Siddhartha Gautama, seorang raja Kapi Masih pada tahun 500 sebelum Masehi. Ajaran ini dikenal dengan nama Buddha. Agama Hindu adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk India. Agama ini dinamakan Hindu karena di dalamnya mengandung adat istiadat, seperti dan gambaran kehidupan orang Hindu. Agama ini juga dinamakan agama Brahma. Dari agama inilah diambil kata Brahmana yang merupakan gelar bagi Buddha, pemuka agama yang dipercaya karena kesucian baginya. Secara kekristenan di India, agama adalah sarana bagi manusia dalam menanamkan kebaikan dan amal soleh selama hidupnya di dunia ini, sehingga masalah keagamaan seringkali hadir dalam sejarah kebudayaan manusia. Hal ini dikarenakan agama telah mendasari alam pikiran dan perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jumlah umat Kristen merupakan isu yang kerap diperdebatkan. Informasi sensus resmi pemerintah menunjukkan penurunan jumlah dari 4,2% pada tahun 1971 menjadi 1,6% pada tahun 2001. Penurunan paling signifikan dari semua negara bagian di India. Namun para pemimpin gereja mengklaim bahwa jumlah umat Kristen yang tercatat adalah 9% atau bahkan lebih, sebagai hasil pertumbuhan gereja yang kuat karena daya misi dan penginjilan. Nominalisme tetap menjadi isu hangat di banyak gereja. Menurut kisah Rasul Thomas, setelah hari Pentekoste ke-12, Rasul membuang undi untuk menentukan kemana setiap rasul itu untuk mengabarkan ini. Rasul Thomas mendapat tugas di India, tetapi tidak pergi ke sana. Oleh karena itu Tuhan mengatur agar Thomas dijual sebagai budak kepada seorang pedagang dari India yang bernama Akbar, yang datang ke Yerusalem untuk mencari uang kayu. Dia Thomas membangun istana untuk raja dinafkahkan. Akan tetapi uang itu digunakan untuk membantu orang miskin, sehingga raja dinafkahkan marah. Namun pada akhirnya ia bersama adiknya telah menerima 3 tanda materai Kekristenan, yaitu urapan minyak, baptisan, dan perjamuan kudus. Gereja Mat Thomas adalah hasil dari pekabaran Injil Rasul Thomas di India Selatan yang mempertahankan tradisi kuno baik dalam bentuk puisi maupun nyanyian. Bahwa Thomas datang ke Malabar pada tahun 52 Masehi, penemuan bakalan menjadi sebagian cerita Thomas. Tahun 1814 ditemukan beberapa mata uang logam dengan tulisan nama Yunani Bundakoros. Hal ini membuktikan bahwa ada seorang raja yang bernama Bundakoros berkuasa di Punjab pada abad pertama. Ternyata Bundakoros adalah raja terpenting di India Utara pada zaman itu. Kemudian Kiai lahir pada 17 Agustus 1361 di lingkungan pedesaan di Orang tuanya adalah anggota gereja Anglikan dan sering menerima baptisan dalam gereja. Bidang Kiai adalah anak sulung dan ia gigih belajar membaca, menulis, membaca cerita-cerita petualangan seperti Robinson Crusoe dan Gulliver's Travels.
dibaptis ulang dan masuk gereja baptis. Ia meninggalkan gereja Anglikan yang memisahkannya dengan mengabaikan nasihat ayahnya. Demikian hari kian aktif dalam gereja itu. Pada saat itu gereja baptis dikenal sebagai sebuah gereja pembangkang. Ia menikah dan mulai berkhotbah di gereja. Dia berjalan kaki sejauh 8 mil setiap hari minggu untuk berkhotbah di gereja yang miskin di sebuah kota tetangga. Dia mempelajari perjanjian baru dan bahasa Yunani dengan tekun, serta merangkap hidup pekerjaan sekaligus yaitu tukang sepatu, guru sekolah minggu dan pendeta. Gary adalah orang yang memiliki perhatian pada lingkungan, sehingga pada waktu senggang dia suka menanam bermacam-macam tumbuhan. Dia tertarik membaca buku-buku perjalanan yang terpengaruh oleh buku harian David Braid yang menyerahkan diri menggambarkan Injil kepada orang India di Amerika. Pada tahun 1792, ia juga Gary mengundang berkhotbah di sinode gereja baptis di kota Nottingham. Nasnya diambil dari Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah pokok-pokok patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan menjadi kota-kota yang subur. Temanya adalah lakukanlah usaha besar dan nyimpan. Harapkanlah yang besar dari tangan Tuhan. 4 bulan kemudian sebuah lembaga perkabaran Injil yang pertama dalam kalangan reformatoris didirikan dengan nama Baptis Evangelis atau Lembaga Perkabaran Injil Nottingham. Inilah yang menjadi lembaga utamanya. Itulah tujuan sendiri Injil. Seorang Robertus dan John Thomas rela melayani di gereja dan ia membutuhkan rekan. Jadi merelakan diri untuk pergi bersamanya. Untuk menindaklanjuti hal itu, Baptis Evangelis sendiri mengirim mereka sebagai pekabar Injil yang pertama kali di India. Lembaga Perkabaran Injil Baptis Evangelis sebagai pekabar Injilnya yang pertama di India pada tahun 1763. Gary menumpang kapal barang Denmark. Ia berangkat ke India dan tiba di Maldives sebagai pusat kegiatan perkabaran Injilnya yang pertama. Ternyata British East India Company atau BEI, sebuah korporasi sejenis Lotte, tidak bersedia mendukung pengiriman pusat Injil ke India. Akibat larangan BEI, Gary tidak dapat cepat melayani setelah mereka tiba di sana, sehingga Gary bekerja pada sebuah perkebunan gila sambil mempelajari bahasa India. Selama 5 tahun ia menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Bengali dan mengunjungi 200 desa di India. Ia baru dapat menerbitkan terjemahan lengkap pada tahun 1809. Keberadaan Gary di Calcutta mengalami penderitaan karena perlawanan dari pihak Kompani India Timur Inggris yang ada pada masa itu berkuasa atas India. Ia terpaksa memulai pekerjaannya di Serampur atau dekat Calcutta, suatu daerah jajahan kecil Denmark. Di tempat terpencil ini Gary dengan cepat belajar bahasa Sanskrit dan Bengali, dan dia dengan cepatnya berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bengali. Tetapi hasil terjemahannya kurang baik dan sulit dibaca. Tahun 1799 datanglah Domisi yaitu Joshua Marsman dan seorang guru William Ward, seorang tukang cetak dan redaktur koran di Serampur. Fokus utama proyek mereka adalah penerjemahan Alkitab. Berikutnya tantangan yang keberapa? Dan sekarang tangan menghadapi oleh yang baru. Dalam 30 tahun, mereka berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam 6 bahasa dan bagian-bagian tertentu dari Alkitab ke dalam 26 bahasa. Dengan pekerjaan ini belum sempurna, tetapi sangatlah baru berkembang Kristen di India. Karena ketekunan dan kekompakan mereka, maka mereka dijuluki Serampur Trio. Gary juga berhasil menyusun dalam bahasa Sanskrit, bahkan pakar kesusastraan India menganggap Gary sebagai pendiri sastra prosa dalam bahasa Bengali. Dia juga menerjemahkan Ramayana ke dalam bahasa Inggris. Baginya penelitian agama dan budaya India sebagai dua sisi yang tidak boleh diabaikan. Pelayanan gereja baptis berpusat di Serampur dan ditetapkan sebagai pendeta. Orang India pertama dibaptis pada tahun 1800.
Dia sangat rajin mengunjungi dan memberikan gereja dengan cepat dan menjadikan mereka sebagai gereja yang mandiri. Misi Baptis juga mendirikan sekolah bagi universitas di Serangkot. Di sana diajarkan teologi Kristen, filsafat India, dan juga hal praktis seperti perkebunan, di mana kiri juga aktif dalam bidang itu. Dari bersama rekannya Joshua Marsham, William dan Anna Ward, mereka membuat suatu perjanjian dirumuskan sebagai form of agreement atau kerangka kesepakatan, dan membuat 11 janji menyangkut cara yang akan dilakukan dalam meluaskan misi mereka seperti berikut. Yang pertama, menetapkan nilai etika bagi manusia. Kedua, mempelajari berbagai kekuatan yang menawan pikiran manusia. Ketiga, menghindarkan segala sesuatu yang dapat memperparah kesalahpahaman masyarakat India terhadap Hindu. 4. Manfaatkan setiap peluang untuk menjadikan orang lebih baik. 5. Memberitakan Kristus yang bersalib itu sebagai sarana utama pertobatan. 6. Menghargai dan memperlakukan manusia sebagai sesama yang sederajat. 7. Memelihara dan membangun berbagai perkumpulan yang mungkin dapat diselenggarakan. 8. Mengusahakan karunia rohani mereka, selalu menekankan kewajiban misioner mereka. Sebab orang India sendirilah yang dapat memenangkan bangsa dan juga bagi Kristus. 9. Terus melanjutkan usaha penerjemahan Alkitab. 10. Nantiasa memelihara kehidupan orang pribadi masing-masing. 11. Mempersembahkan diri kita tanpa batas dengan prinsip tidak memperhitungkan bahkan pakaian yang sudah kita pakai. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari dapat dilakukan seperti berikut. Pada tahun 1801, Kerry menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Bengali dan diselesaikan pada tahun 1809. Pada tahun 1801, Kerry menjadi dosen bahasa Universitas William di Calcutta dan mengajar di sana selama 20 tahun. Kedua, pada tahun 1802, Kerry membuka sebuah sekolah untuk mendidik orang-orang pribumi dia agar mereka menjadi pendeta di India. Ketiga, pada tahun 1819, Kerry memberikan Serangkot College dan menjadi profesor bahasa di sana. 4. Tahun 1824, dengan dukungan Mas Mann, Kerry menerjemahkan dan menerbitkan beberapa bagian ke dalam 37 bahasa lain, termasuk antaranya 6 karya terjemahan lengkap. 7. 5. Pada tahun 1828 sampai 1829, Kerry ikut berperan dalam mewujudkan undang-undang penghapusan suci atau ritus pembakaran seorang janda. Dia berusaha mempengaruhi golongan Hindu yang menganut praktik pengorbanan bayi. Kerry berjuang dalam pendirian sebuah rumah sakit untuk penderita lepra dan untuk mengakhiri praktik pembakaran para penderita penyakit tersebut. Melatih, melengkapi dan memberikan penduduk pribumi setempat untuk pekerjaan pelayanan seperti Japan dan mempersiapkan anak-anak. Kesehatan semakin memburuk karena susu parah keluarganya. Seorang bayi meninggal, istrinya mengalami tekanan luka. Mereka sering kekurangan uang untuk makan yang layak. Dan semua penyebut observasi tadi membawa untuk keluar negeri sebagai kewajiban orang Kristen. Ada beberapa fase pelayanan dan kehidupan kelas ini sehingga ia pernah merasa telah kehilangan hal-hal berharga dalam hidupnya dan berputus asa dengan orang-orang yang dipercaya akan hidupnya. Namun hasil perjuangan dan pelayanannya tidak pernah lenyap di tengah jalan. Selain berbagai terjemahan Alkitab, Kerry merupakan tokoh penghasil 7 prinsip yang menjadi dasar bagi gerakan Protestan. 7 prinsip tersebut adalah: pertama, misi yang efektif didasarkan pada teologi yang Alkitabiah sehingga menghasilkan buah sekaligus tindakan. Kedua, misi yang efektif dijalankan melalui perantara lembaga pendukung gereja yang memiliki komitmen terhadap firman Allah. Ketiga, misi yang efektif berpusatkan pada penerjemahan dan penyebaran firman Allah.
sebuah kesatuan di antara orang-orang percaya. 5. Misi yang bergantung pada gereja-gereja lokal dan para pemimpin di bumi yang telah diberikan. 6. Misi yang menunjukkan suatu kebesaran budaya yang sejalan dengan firman Allah. 7. Misi yang efektif bersumber dari cara hidup dan hidup yang berpola firman Allah. Dari ketiga dan keri dia didasarkan pada pandangan-pandangan yang prinsip dalam bidang perkabaran Injil sebagai berikut. Pertama, perkabaran Injil harus dikerjakan sebebas mungkin. Kedua, perkabaran Injil harus dilakukan dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh para pendengar. 3. Penyebaran Alkitab seluas mungkin dalam bahasa setempat. 4. Mendirikan gereja secepat mungkin. Dan yang terakhir, segera menjadi bahasa pribumi untuk menjadi pemberdayaan. Tantangan dan hambatan. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh William Carey semasa hidupnya selama ia berusaha untuk menyebarkan Injil di India. Di antaranya adalah 1. Carey mengalami berbagai macam kesulitan saat ia dalam proses dibesarkan oleh orang tuanya. Ayahnya seorang penenun yang mengajar di sekolah untuk menghidupi kelima orang anaknya. 2. Ia berjalan kaki sejauh 8 mil setiap hari minggu untuk melakukan khotbah di gereja yang miskin di sebuah kota tetangga. Yang ketiga, ia menjadi seorang pengkhotbah dan guru sekolah pada hari siang hari, sedangkan malam hari ia bekerja sebagai seorang tukang sepatu. 4. Keadaan ekonominya tidak mengizinkan Carey mencapai taraf pendidikan yang tinggi. 5. Kesehatannya semakin memburuk karena kesukaran keluarganya. Seorang bayi meninggal, istrinya mengalami tekanan mental. Mereka sering kekurangan uang untuk makan yang lain. 6. Pada rapat-rapat pendeta di kawasan itu, dia menguraikan secara khusus bahwa orang-orang Kristen harus menyebarkan Injil ke negeri-negeri yang jauh. Dia senantiasa ditolak. 7. East India Company melarang penginjilan karena Carey beralih pekerjaan, yaitu menjadi pengelola pabrik minyak di pedalaman India. Istri Carey tidak tahan hidup di tempat tersebut sehingga ia mengalami gangguan jiwa dan ia berakibat berat bagi perkembangan anak-anak mereka. 8. Carey ingin mengabarkan Injil seluas mungkin dan secepat mungkin karena ia berjalan mengunjungi berbagai pedesaan, mendirikan pos-pos pengabaran Injil di Sungai Gangga, di Odisha dan sampai ke rumah. Tujuan Carey adalah secepat mungkin mendirikan gereja asli India yang mandiri. Masuk ke bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. Penginjilan adalah salah satu dari 2 bagian atau komponen dari misi. Yang lainnya adalah pelayanan sosial. Informasi sensus resmi pemerintah menunjukkan penurunan jumlah dari 4,2% pada tahun 1971 menjadi 1,6% pada tahun 2001. Penurunan paling signifikan dari semua negara bagian di India, sehingga ini benar hal serius yang perlu diperbaiki. Pada awalnya melakukan penginjilan ke India adalah Dr. Thomas, namun karena adanya hambatan, dia memanggil William Carey untuk melanjutkan penginjilannya. Sehingga ini adalah kesempatan emas bagi William Carey. Dia menerima dan melakukan penginjilan ke India, walaupun banyak hambatan, namun William Carey tetap semangat dalam bermisi. Yang kedua, saran. Sejarah adalah dasar dari segala sesuatu. Seseorang yang mencintai negaranya adalah dia yang paham dengan sejarah negaranya itu sendiri. Memperlibatkan berbagai hal masalah yang ada, bukan hanya nyaman dengan diri sendiri. Sama seperti William Carey yang memiliki tekad kuat untuk melakukan penginjilan. Demikianlah halnya juga kepada kita agar semakin lebih memperhatikan di sekeliling kita. Biarlah baik buruknya pelayanan William Carey di masa penginjilannya menjadi pembelajaran kepada orang-orang yang juga melakukan penginjilan ke tempat-tempat yang berbeda. Demikianlah penulisan makalah dari kelompok kami yang membahas tentang sejarah penginjilan dan kiprah William Carey di India. Semoga sajian ini dapat menambah wawasan kita dan terpustaka terlampau. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian memberi respon ya, berikan nama, kemudian sumber, dan di bagian mana dimasukkan usulan tambahan. Silakan, siapa yang mau pertama? Oke, mulai dari sini nanti ya. Terus satu sana, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Deborah Sembiring. Saya ingin menambahi di bagian tantangan dan hambatan. Penyaji telah melampirkan berbagai
Oke, lanjut. Nama saya Teodora Pak. Saya ingin menambahi di dalam Oke. Saya ingin menambahi di dalam misi Protestan dan perkembangan gereja di India, di mana di sini dijelaskan di mana William Carey ini menetapkan asas-asas misi yang menjadi dasar misi bagi Protestan. Saya ambil dari jurnal Jeonovan, Sejarah Gereja Asia, dan kirimnya saya akan kirimkan. Oke, lanjut. Terima kasih Pak. Saya ingin menambahi mengenai Nama. tentang nama saya Titian Kilauli Pak. Saya ingin menambahi tentang strategi yang digunakan William Carey dalam misinya. Nanti saya kirimkan Google. Terima kasih. Oke, saudara. Silakan. Nama saya Lama Pinggir Nastorus Pak. Saya menambahi tentang tokoh-tokoh. Di sajian penyaji sudah ada tokoh-tokoh itu William Carey. Tapi di yang sumber lainnya saya menemukan tokoh-tokoh 3 lagi. Ada 3 tokoh lagi dan nanti saya akan kirimkan sumbernya. Oke, lanjut. Nama saya Toko Bintang Bobi. Saya ingin menambahi sedikit data dari William Carey bahwa William Carey adalah seorang tukang sepatu yang pergi ke India dan bersama rekan-rekannya mendirikan percetakan dan menerjemahkan bagian-bagian Alkitab ke dalam 45 bahasa dan dialek. Carey sendiri belajar bahasa Sanskerta, Bengali, Marathi, dan Sinhala. Impiannya agar semua orang yang di timur memiliki Alkitab yang dapat mereka baca. Saya ambil dari buku Kitab yang Mengubah Dunia. Terima kasih. Oke, lanjut. Saudara. Ya, nama saya Joni. Di sini saya menambahi tentang pandangan William Carey mengenai misi yang saya ambil dari kisah-kisah misi singkat di berbagai belahan dunia. Yaitu penulisnya Dr. Daniel Blonder yang halaman 32. Terima kasih. Oke, lanjut. Saudara di sebelah sini. Silakan. Nama saya Romo Kusito. Saya menambahi bagian misionaris Thomas Rasul bagi India. Terdapat catatan tentang kematian Rasul Thomas, yaitu di mana dia dibunuh di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Thomas. Bahkan sampai hari ini terdapat kelompok Kristen di India yang dijuluki Kristen Rasul Thomas atau Martoma Nazranis. Terus satu lagi mengenai kontribusi William Carey, yaitu dia menulis sebuah buku setebal 87 halaman, dan dari situlah Carey mengulas tentang adanya halangan sejarah dan teologis untuk menjadikan seorang penginjil. Habis dari sini. Silakan. Nama saya juga, saya ini tidak mungkin yang tidak menyimpulkan bahwa William Carey itu adalah bapak gerakan modern. Dan mungkin dijelaskan dalam jurnal yang akan saya kirim dari jurnal dunia religious society, itu banyak ajaran kirim ke dalam. Silakan. Nama saya Putri Pak. Saya mau menambahi bagian tantangan dalam penginjilan William Carey, yaitu pada penginjilan William Carey di India, ia pernah berhadapan dengan masalah kasta. Saya dapat dari buku F.D. Welland, tokoh-tokoh dalam sejarah gereja Asia, halaman 88. Oke, itu di 12. Nah. Ya, saya menambahi di bagian karya Nama. William Carey. Oh, pusat kabar. Oke. Saya menambahi di bagian karya William Carey. Saya ambil dari jurnal spiritual William Carey tentang musik. Saya kira. Oke. Mulai di sebelah sini. Habis. Ya, silakan direspon. Kami akan merespon. Terima kasih untuk tambahannya buat teman-teman semua. Yang pertama, tambahan dari Deborah tentang bagaimana sikap spiritualitas William Carey itu sendiri. Menurut kami ini penting karena bagaimana dia menjalankan misinya lama ketika dia tidak mempunyai spiritualitas yang tinggi. Kami akan menerima, tolong nanti dikirim. Kalau Deborah, mungkin kami sudah mencantumkannya bagaimana misi yang sebenarnya menurut William Carey. Ada beberapa misi yang efektif. Theodora. Ya, kalau tentang si Tuti, strategi juga tadi ya. Dan kami sudah juga mencantumkan bagaimana strategi yang bagus menurut si William Carey, dan kami menolak. Baik, saya menanggapi tentang tambahan
kami menanggapi permohonan dari saudara Lamhot mengenai penambahan tokoh-tokoh Injilan atau tokoh-tokoh misi di India, karena di sini judul kami mengenai kiprah William Carey, mungkin kami akan mempertimbangkan ketiga tokoh yang saudari tambahkan. Ya, sedikit menambahi, kami sudah menyinggung ketiga tokoh yang dimaksud si Lamhot itu Serampore Trio. Itu adalah Joshua Marsman, William Carey, dan William Ward. Itu kayak sebagai pembantu William Carey itu aja untuk bermisi itu. Karena ini lebih berfokus ke William Carey, mungkin kami tidak akan membahas lagi tentang yang dua itu. Karena itu beda lagi kan, apa yang menjadi apa mereka gitu. Jadi kami menolak. Baik, saya disini mau merespon dari tanggapan dari Cynthia, yaitu mengenai William Carey yang disebut sebagai bapak misi terbaik. Kami akan menambahkan ini di sajian kami, karena memang sajian kami tidak bisa bahwa William Carey itu adalah bapak misi terbaik. Terus mengenai tambahan dari Pak Ishak, yaitu karya-karya William Carey juga akan menambahkannya di sajian kami. Tapi sedikit ya, tergantung karya yang bagaimana. Karena kan di sajian juga kami udah mencantumkan beberapa karya, baik itu terjemahan Alkitab, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Tergantung karya apa yang belum kami cantumkan di sajian kami. Itu tambahan dari Ishak. Oke, lanjut. Iya. Baik, saya menanggapi tentang tambahan dari saudara Putri tentang hambatan mengenai William Carey yang mendapatkan tantangan tentang masalah kasta. Kami akan menambahkan itu di dalam izinnya. Ya, terus. Ya, terus tadi si saudara Jania yang menambahi tentang misi menurut William Carey. Apa tadi tambahan misi menurut William Carey? Pandangan William Carey mengenai misi. Pandangan William Carey mengenai misi, mungkin kami nggak akan membahas ke situ ya, karena ini lebih ke bagaimana kiprahnya gitu kan, dan apa yang sudah dilakukannya. Rasul Thomas, ya apa sih Roma itu ya, Rasul Thomas mungkin kami akan menambahi sedikit. Tadi ada bagaimana proses dia meninggal gitu kan, kami akan menambahi. Tadi semua sudah. Oke, saya tadi. Silakan. Alhamdulillah sendiri. Ya, izin menambahi mengenai teolog-teolog modern yang bukan di India seperti Mamen nama Jekyll di mana saja. Oke. Mengenai teolog-teolog modern yang bukan di India, dan juga mengenai teologi Dalit merupakan teologi yang muncul sebagai bentuk keprihatinan teologi Kristen di India dan perjuangan orang Kristen di India untuk kemanusiaan, yang diambil dari makalah sejarah PC di India oleh Daud Lilisis Dana Tagalung, Sekolah Tinggi Teologi Eklesia Pontianak. Oke, lanjut. Nama saya Ramante. Saya menambahi dari dibandingkan tantangan dan hambatan yang dialami oleh William Carey, di mana orang Hindu yang akan meninggalkan kastanya. Bagaimana cara William Carey menghadapinya dan apa saja cara yang dilakukan dia. Sumbernya dari jurnal Silkia Seventeen tentang tantangan dan solusinya, teologi, misiologi, dan pendidikan. Sumbernya akan saya. Lanjut. Nama saya Jenita Pak. Tambahan saya yaitu tantangan yang dihadapi William Carey itu seperti masuknya ethnic call. Selanjutnya terjadi pertobatan massal menjadi Kristen. Di antaranya ada tokoh Alexander Duff, yang kedua William Miller tokohnya. Yang ketiga yaitu masukan saya tanggapan teman Hindu terhadap kekristenan, terhadap isi kekristenan di India. Oke, saya Lanjut. Nama saya Wahyu Putra. Di sini saya mau menambahi tentang terobosan dalam kaitan misi oleh William Carey dan warisan abadi dari seorang William Carey sebagai bapak misionaris modern, yaitu misalnya contohnya seperti penghapusan pengorbanan anak, kebakaran padat
Lanjut. Silakan. Saya ingin menambahi sedikit di 275 Cipta William Carey gitu ya. Penyanyi itu menunjukkan pelayanan sosial dan ekonomis dan sekaligus ciri khas misi Protestan. Jadi saya menambahi. Lanjut lagi. Harus. Oke, silakan. Coba. Saya juga menambahi mengenai gereja yang terlibat dalam pelayanan sosial. Gereja-gereja yang terlibat sama dari paru tadi, gereja-gereja yang terlibat dalam pelayanan sosial. Dan itu sejarah gereja Asia menulis dalam buku halaman 259. Apa lagi? Ya, silakan. Ya, karena kami berarti untuk tambahan, terima kasih juga untuk tambahannya untuk menanggapi dari Jacqueline, teolog modern dan teologi dalil. Tentu banyak teolog-teolog modern, tapi tergantung pada masa yang dimana mereka melakukan misinya gitu. Kalau memang itu sejalan dengan William Carey pun, ini kan lebih ke bagaimana William Carey itu sendiri. Jadi kan mungkin tidak akan memasukkan untuk tambahan dari Harama dan Jenika sejalan bagaimana tantangan dan hambatan hidup dan kekristenan. Kami akan menambahi kalau Wan Putra kami sudah membuatnya di makalah kami. Sudah ada, jadi mungkin tidak perlu tambahan lagi. Baik, untuk tambahan dari saudara kami mengenai pelayanan sosial gereja yang mungkin kami tidak akan menambahinya karena sudah ada sebagai pelayanan sosial melayani gereja di rumah sakit dan sekolah-sekolah negeri. Baik, untuk tambahan dari kita juga karena gereja-gereja yang kita maksud juga sudah kami masukkan di sajian kami. Tidak memasukkan lagi. Oke, sudah. Sekarang kita masuk pada pertanyaan. Silakan, siapa yang bertanya? Di sini. Silakan. Baik, terima kasih. Nama, Saya kita mulai dari nama. Harapan. Ya, silakan. Nah, dalam sajian terdapat William Carey dan rekannya Joshua membuat 11 janji. Apakah ke-11 janji ini dipenuhi semua? Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, ditanya di tiga mengenai sejarah nama cek di mana. Oke. Di 2.3 mengenai sejarah Kristen dan Indonesia dikatakan di situ untuk umat Kristen merupakan isu yang kuat diperdebatkan. Informasi sensus pemerintah menunjukkan penurunan jumlah dari 4,2 pada tahun 1971 menjadi 1,6 pada tahun 2001. Apa yang menyebabkan hal itu menurun sangat signifikan, dan dikatakan juga bahwa pemimpin gereja mengklaim bahwa jumlah umat Kristen yang tercatat adalah 9%. Apa yang membuat perbedaan tersebut dari sensus pemerintah maupun sensus dari gereja sendiri? Lanjut. Ada sebelah sini lagi? Oke, silakan. Saya Dr. Sembarang yang bisa tanyakan dari apa apa karya William Carey yang paling menonjol dari masa dia di India dan itu sudah bisa kita lihat sampai sekarang. Karya dari William Carey yang paling menonjol di India dan itu sudah bisa kita lihat sampai sekarang. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya dalam bagian 25 ada 7 prinsip, salah satunya misi yang efektif menunjukkan soal kepekaan budaya yang sejalan dengan firman Allah. Coba menjelaskan bagaimana kepekaan budaya yang sejalan dengan firman Allah. Dan menurut penyaji bagaimana perkembangan kekristenan yang ada di India, apakah statis atau bagaimana, dan apakah kekristenan di sana berpengaruh terhadap masyarakat itu? Ada lagi, silakan. Baik, nama saya pertanyaan saya di bagian 23 di bagian sejarah kekristenan di India dijelaskan penyaji mengenai pengutusan 12 rasul. Terus boleh penyaji jelaskan di sini apakah ada agama atau kepercayaan sebelumnya atau memang Kristen ini yang merupakan agama kepercayaan itu. Terus yang kedua dikatakan juga bahwa William Carey ini masuk ke dalam ajaran baptis. Apa yang latar belakangnya selain dari kesaksian kematian itu, karena dikatakan juga bahwa
dalam ajaran agama baptis ini dikenal sebagai gereja pembangkang gitu. Jadi kenapa dia mau masuk situ? Terima kasih. Nama saya Okia di bagian ekor menjadi sudah menjelaskan jumlah orang Kristen di dunia pada 2021. Saya singkat saja, berapa jumlah orang Kristen di Asia pada 2023 ini dan ajaran apa yang dipakai ajaran Kristen apa yang dipakai di sana, dan apakah orang Kristen di India itu orang yang sangat beribadah? Habis sebelah sini. Oke, silakan dijawab. Random aja lah ya. Untuk menanggapi pertanyaan Justin tentang informasi sensus mengapa berbeda. Nah, inilah menjadi isu pada saat itu, gitu kan. Dimana pemerintah itu mengatakan 4,2%. Sebenarnya ini pemimpin gereja itu adalah ini kaum Hindu yang mencatat bahwa kekristenan itu 9,9%, yang dimana itu adalah bagaimana tingkat peningkatan namanya agama kan, ketika semua Hindu ada kekristenan yang tambah, itu yang membuat pengacu bahwasanya misi Hindu juga harus diperkuatkan gitu. Jangan hanya misi orang-orang Kristen yang mengungsi ke sana meningkatkan kekristenan, itu yang makanya itu dikatakan sebagai isu. Padahal faktanya kayak yang dikatakan oleh itu tadi 4,2%. Untuk pertanyaan dari si Fani di 2.5.7 ya. Jadi 2.5. Misi yang efektif adalah menunjukkan suatu kepekaan budaya yang sejalan dengan firman Allah. Bagaimana kepekaan budaya yang sejalan dengan firman Allah? Maksud si William Carey di sini adalah ketika bermisi, walaupun bagaimana tradisi pada saat itu. Contohnya di India ada dikatakan bahwa sapi dianggap sebagai hewan suci. Tentunya pada daerah-daerah tertentu memiliki tradisi yang berbeda. Namun yang dikatakan adalah misi yang efektif adalah menunjukkan kepekaan budaya yang sejalan dengan firman Allah. Marilah berbalik kepada bagaimana yang dikatakan firman Allah yang sebenarnya. Jangan karena tradisi yang pada suatu daerah itu jadi ikut-ikutan gitu ya. Ini lebih ke memilah. Baru pertanyaan yang kedua, bagaimana misi yang sejalan dengan firman Allah adalah misi yang tidak adalah budaya yang tidak bertolak belakang dengan firman Allah itu sendiri. Terus ketika bermisi juga harus mensinkronkan gitu adanya kebudayaan itu dan firman Allah yang sebenarnya, jangan bertolak belakang. Lanjut. Baik, saya akan menanggapi dari pertanyaan saudara pelengkap yang apa karya dalam William Carey yang paling menonjol di India dan berlaku sampai sekarang itu seperti menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bengali dan bahasa Sanskrit. Dan pertanyaan Mona yang pertama yaitu di dalam sajian 23 sejarah kekristenan India dijelaskan penyaji mengenai pengutusan 12 rasul. Bolehkah penyaji jelaskan apa dan kepercayaan apa yang sebelumnya ada di India atau memang kekristenan pertama? Kekristenan bukan kekristenan pertama yang ada di India. Sampai sekarang pun di India itu ada agama Hindu lah yang mayoritas di sana. Kekristenan sebelum William Carey pun kekristenan sudah ada di sana dan William Carey yang meneruskan Injil itu kekristenan di India. Tadi karena menjawab pertanyaan dari bagian kedua, yaitu tentang latar belakang William Carey masuk ke dalam gereja baptis. Pada tahun 1779, William Carey masuk ke dalam gereja baptis karena dia mendengarkan Injil pertama sekali dari teman magangnya dan dia mengalami pertobatan sehingga ia memberikan dirinya untuk dibaptis di gereja baptis. Selain penghapusan Alkitab yang ada sampai sekarang itu juga dia berhasil mendirikan gereja sekolah selain dari
berapa jumlah penduduk Kekristenan di India tahun 2023? Kalau tahun 2023 sendiri kami tidak tahu karena di Google pun belum ada. Tapi kalau tahun 2022 adalah tahun sensus terakhir adanya penelitian gitu lah ya. Itu 1 miliar, kurang lebih dari 1 miliar, 1,5 miliar jiwa tahun 2022 gitu. Untuk apa menambah pertanyaan dari si Mona, gereja pembangkang, mengapa dikatakan pembangkang? Ini kan si William Carey meninggalkan gereja Anglikan yang menjadi gereja yang membesarkan dari mana dia dibaptis pertama kali, mengabaikan nasihat ayahnya. Jadi si William kan sangat semangat untuk bermisi, sementara ayahnya yang berprofesi sebagai pengajar mengatakan menjadi pengajar aja gitu, jangan bermisi yang menghabiskan waktu, udah ekonominya rendah gitu. Makanya dikatakan sebagai pembangkang. Diabaikan nasihat ayahnya itu dengan terus semangat melakukan misinya. Oke, sudah semua dijawab. Silakan. Baik, saya akan menambahi jawaban dari pertanyaan saudari Fani, yaitu coba punya jelaskan bagaimana kepekaan budaya yang sejalan dengan firman Allah. Dalam kaitan kepekaan budaya, kita mengetahui bahwa budaya itu patut dijunjung tinggi. Budaya ini bisa mengekspresikan bahwa manusia itu ialah ciptaan Allah. Seluruh tindakan pemikiran yang harus diperbandingkan dulu sebelum kita lakukan kembali dengan firman Allah. Yang kedua, bagaimana perkembangan kekristenan yang ada di India, apakah statis atau bagaimana? Ya, perkembangan kekristenan di India kita ketahui bahwa kekristenan di India sekarang sudah mencapai sekitar 24 juta jiwa, sekitar 2,3% dari keseluruhan penduduk di India. Artinya kekristenan di sana sangat statis, sangat tersebar luas gitu. Yang ketiga, apakah kekristenan di sana berpengaruh terhadap masyarakatnya? Menurut saya ini sangat berpengaruh karena banyak penginjil, banyak orang yang bermisi ke India sehingga kekristenan di sana semakin luas. Terima kasih. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Harama tentang 11 janji. Sebenarnya 11 janji ini bukan hanya, ini adalah penetapan Serampore Trio itu, William Carey dengan Joshua Marsang dan Annawat. Dikatakan apakah mereka menepati janjinya? Ya, mereka menepati janjinya. Kita bisa lihat bagaimana 11 janji itu sudah dicantumkan di situ dan apa misi yang mereka lakukan. Contohnya ya, terus melanjutkan usaha penerjemahan Alkitab. Mereka benar meneruskan usaha penerjemahan Alkitab itu dari 6 bahasa yang awalnya 6 bahasa menjadi 26 bahasa. Yang awalnya hanya bahasa Bengali, Yunani, Ibrani, Persia, dan berkembang lagi menjadi 26 bahasa. Sudah terjawab semua yang sebelah sini? Sudah? Sebelah sini tadi? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang menjadi pertanyaan saya kepada penyaji, Nama saya Sutiyanti Lauli Pak. Pertanyaan saya yang pertama yaitu jika ayahnya tidak mendukung si William Carey dalam perjalanan misi, jadi siapa yang mendukung William Carey menjalankan misi? Yang kedua, tadi penyaji katakan bahwa penyaji telah memaparkan strategi yang digunakan di dalam misi William Carey. Coba penyaji jelaskan karena saya juga sudah baca makalah. Yang saya tahu hanya ada prinsip. Lanjut. Saya mau bertanya di persejian itu dijelaskan bahwa misioner pertama ini itu Rasul Thomas dan yang kedua adalah William Carey. William Carey adalah berasal dari Protestalia.
Lanjut. Baik, nama saya Toko Mantodi. Saya ingin bertanya di 2.5 Etika William Carey. Di sini dikatakan bahwa sejenis korporasi Inggris atau British East India Company menekal ataupun menghalangi utusan datangnya Injil ke tanah India. Jadi ingin saya tanyakan, apakah selama misi William Carey tantangan itu tetap didapatinya? Lalu bagaimana cara dia melobi korporasi company ini? Terima kasih. Terima kasih Pak, nama saya dari pertanyaan saya dari 2.5 mengenai kiprah William Carey di India. Pertanyaan saya, dikatakan di sini ada hal-hal dalam pelayanan William Carey dalam kehidupannya sangatlah sulit sehingga ia pernah merasakan kehilangan hal-hal berharga dalam hidupnya dan membuat dia berputus asa. Hal-hal berharga apa yang membuat William Carey merasa kehilangan berputus asa? Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Nama saya Muhammad Sultan. Saya mau bertanya pada bagian ketiga sejarah Kristen India, pada alinea terakhir dikatakan bahwa ada seorang raja Bunda Phobos adalah raja terpencil India. Coba punya dijelaskan bagaimana pemerintahannya pada saat itu dan apakah raja Bunda Phobos itu mendukung misi Kristen yang masuk ke India. Terus pertanyaan yang kedua, di bagian 11 janji William Carey dan teman-temannya pada bagian yang kedua, mempelajari berbagai jebakan yang menawan pikiran manusia. Coba dijelaskan. Ada lagi sebelah sini. Silakan. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Di bagian nama saya aja Pak. Di bagian 2.5 yaitu BEIC, sebuah koperasi sejenis POC, tidak bersedia mendukung pengiriman utusan Injil ke India. Coba penyanyi jelaskan mengapa pengiriman utusan Injil ke India ini tidak didukung oleh BEIC. Terima kasih. Ada lagi? Nama saya Budi Pak. Pertanyaan saya, apa pengaruh pelayanan William Carey bagi pelayanan masa kini? Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Oke, silakan dijawab. Pertanyaan semua. Nah, Kami akan jawab pertanyaan dari silakan. kalau ayahnya tidak mendukung dia dalam bermisi, siapa yang mendukung? Istrinya. Bisa kita lihat ketika dia pergi ke India itu pun istrinya tetap bersama dia dan juga teman sekerjanya beliau tadi yang mendukung. Strategi sudah kami cantumkan di makalah. Strategi itu kan caranya dalam bermisi itu kan melalui beberapa hal yang sudah dibangunnya gitu, kayak menerjemahkan Alkitab tadi. Itu kan sebenarnya strategi bermisi. Mendirikan rumah sakit tadi untuk peningkatan pelayanan sosial itu strategi gitu. Untuk menjawab pertanyaan dari siapa si Dharma, apa hal-hal yang membuat dia berada di titik terendah yang menganggap dirinya itu nggak ada apa-apanya gitu kan? Bisa kita lihat ekonominya rendah, ekonomi si William Carey sangat rendah, yang membuat dia untuk makan aja susah sebenarnya sama keluarganya. Terus anaknya meninggal, istrinya juga sakit-sakitan. Itu beberapa hal yang membuat dia itu apa. Terus si Jani, kenapa dihambat gitu? Sebenarnya India memang menghambat karena mereka itu sangat kuat dengan tradisinya. Mereka mau nggak ada tradisi baik itu bahasa apa lain masuk ke negara itu. Karena pada awalnya agama Hindu yang menjadi anutan pertama di negara itu. Makanya menolak kekristenan datang ke situ. Terus pertanyaannya si Tobok,
cara ketika hambatan. Ini sebenarnya perlunya tadi kami memasukkan apa tadi, spiritualitas tadi. Hambatan yang dilakukan dari koordinasi dan hambatan itu sendiri melakukan dilarang berisi dalam media. Jadi selamanya hambatan itu lalu gimana cara Iya. Iya. Pada saat dia bermisi di situ, terus ada hambatan yang dari BSC itu. Nah, caranya dia itu dengan bukan hanya fokus dia ke bermisi itu. Caranya untuk tetap bermisi ketika hambatan itu ada, kan ada di situ pekerjaan yang diambilnya selain dari bermisi, sehingga pada siang hari dia melakukan ini, pada malam hari dia ini. Jadi dia itu ada pemetaan gitu, Bang. Bukan hanya dia bermisi, tapi ada cara lain yang dibuatnya itu adalah dengan tadi mengajar. Dia kan ada mengajar juga sekolah terjemahan gitu. Itu yang dilakukan si William Carey. Ya, Ustaz. Baik, kami mendengar jawaban untuk pertanyaan saudara Bobi tentang apa yang dilakukan William Carey ketika dia mendapat larangan dari British India untuk pelayanan misi di India. Ketika ia mendapat larangan itu, ia tidak langsung melakukan misi, tetapi untuk pertama kali dia bekerja sebagai penghubung di India, lalu dia mempelajari bahasa-bahasa di India, dan setelah 5 tahun dia mempelajari bahasa-bahasa di India, ia berhasil menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Bengali dan mengunjungi 200 desa di India. Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan itu, bagaimana raja di India? Apakah raja tersebut mengikuti di India? Jawabannya adalah raja di India itu adalah namanya Raja Bundapore. Di mana Raja Bundapore inilah berkuasa atas India. Namun raja ini tidak menurut dengan adanya misi yang ada di India, sebab seperti di situ juga disebutkan bahwa Thomas kayak mau bangun gereja malah diusir sehingga pada masa raja ini juga di India itu masa bisa dikatakan diperpegakan. Terus untuk Dharma, hal yang dia bisa putus asa gitu kan, selain dia kehilangan anaknya, bahkan istrinya itu, dia juga pernah mengalami yang namanya ataupun percetakannya terbakar, sehingga buku-buku Alkitab bahkan kamus-kamusnya terbakar. Itu juga menjadi salah satu kenapa William Carey putus asa, bahkan tidak melanjutkan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Ishak mengenai lembaga British East India Company yang tidak bersedia mendukung William Carey lagi. Ini karena lembaga ini sama dengan POC. Kita tahu sendiri POC yaitu mau mengambil keuntungan dari perdagangan atau apa yang dia lakukan. Sedangkan William Carey bertolak belakang dengan pemikiran lembaga ini. Lanjut, ada lagi? Sudah habis semua pertanyaan dijawab? Silakan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apa pengaruh misi William Carey sampai sekarang? Ya, pengaruhnya bagi kita ialah kita tetap semangat untuk melakukan misi walaupun banyak hambatan atau tantangan yang kita alami, yang dimana yang kita lihat juga dialami oleh Carey, dia tidak didukung oleh ayahnya. Dan juga saya akan menambahi jawaban dari pertanyaan dari Putri. Selain istrinya, siapa yang mendukung, yaitu John Dylan, yaitu orang yang membaptiskan William Carey pada bulan Oktober tahun 1743.
Dia sangat mendukung misi yang dilakukan oleh William Carey. Habis. Oke. Ya, baik. Saya tidak akan memberi kesempatan lagi untuk bertanya karena ini pertemuan yang terakhir. Saya hanya memberikan catatan-catatannya. Putri minggu yang lalu tidak datang. Ya, tanda tangan satu absen karena kau hadir waktu itu kan kuliah umum. Tanda tangan satu lagi. Oke, baik. Ya, saya mulai dari catatan-catatan teknis yang seharusnya dikerjakan oleh kelompok ini. Kalau kelompok ini terakhir seharusnya sudah harus perfect ya. Karena tidak ada lagi terulang kesalahan-kesalahan. Karena sudah 4 kali kita membahas paper. Dan itu saya sampaikan di respon kritikan saya terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya kita bahas. Harapan saya tidak terulang lagi di kelompok terakhir ini. Ternyata terulang lagi. Nah, apakah saya tidak jelas menyampaikan pengajaran itu atau mereka ini tutup kuping, tidak dengar. Saya sudah katakan bahwa tahun itu tak usah lagi tulis kata tahun 52 Masehi, tak usah tulis tahun 52, cukup 52, itu sudah tahun, itu terulang lagi. Kemudian dalam menulis catatan pustaka, catatan kaki, kalau dari skripsi, tesis, disertasi ada cara mengutipnya, itu sudah saya pernah sampaikan. Tapi terulang lagi di sini. Kemudian di catatan kaki 6, seharusnya judul buku itu harus ditulis miring. Tapi juga enggak ditulis miring. Catatan kaki 4 itu Jainal Buddha itu bergabung. Ini tidak dibaca sebelum dikirimkan ya. Ada kata-kata yang bergabung, misalnya patok-patokmu, halaman berapa ini? Halaman 5. Kemudian saya sudah katakan tak usah buat PT, CV, yayasan, itu berulang-ulang. Dibuat lagi PT, BPK, banyak itu. Catatan kaki 7, catatan kaki 8, catatan kaki 9, catatan kaki 10. Lalu catatan kaki 8 itu jauh ke dalam menjorok. Harusnya sejajar dengan 7. Lalu di halaman 5 itu masih ada di situ angka 17. Enggak tahu saya apa arti angka 17. Misalnya ternyata adalah lakukanlah usaha besar, gitu kan. Menerima kalimat ini. Kalimat sebab engkau akan mengembangkan ke kanan, ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan menjadi kota-kota. Kota-kota pun enggak ada tanda spasi, tanda penghubung. Yang sunyi itu ada 17. 17 itu apa? Di 2.5 ke atas 1, 2, 3, 4, 5 baris ke-5, iyalah ada angka 17. 2.5 baru naik ke atas baris 1, 2, 3, 4, 5. Dia ketemu sudah. Apa itu artinya tanggal 17 itu?
Mungkin diambil dari internet, itu catatan kaki, kutipan, tapi nggak dibaca, lalu nggak dihapus. Itu kutipan, tapi nggak dihapus, ketahuan. Ketahuan. Itu dia. Hati-hati kalau mengutip dari internet, hati-hati. Baca terus, baca, teliti. Nah, lalu juga saya katakan kalau mengutip banyak kutipan itu, misalnya tentang form of agreement, kerangka kesepakatan. Itu ada banyak kesepakatan itu, tapi di ujungnya kutipan 17. Kalau kutipan 17 itu di situ diletakkan, yang dikutip itu hanya poin 17 itu. Mempersembahkan diri tanpa batas dengan prinsip tidak memperhitungkan bahkan pakaian yang sedang kita pakai. Hanya itu yang dikutip dari bukunya M. David Seal. Ternyata yang kali kutip dari buku M. David Seal itu mulai dari atas. Mulai dari menetapkan nilai tak terhingga bagi jiwa manusia. Maka kutipannya dimulai dari mereka, yaitu kutip. Sehingga ke bawah itu kutipan dari David Seal. Bukan hanya yang terakhir itu. Ini sudah berulang-ulang ini saya katakan. Minggu yang lalu sudah saya ambil contoh. Saya gambar lagi contoh ini. Tapi nggak didengarkan oleh kelompok. Sama itu catatan kaki 18, catatan kaki 19, catatan kaki 20, sama. Catatan kaki berapa lagi? Banyak sekali. Nah, baru masih catatan teknis ya. Daftar pustaka, bukan sebelum daftar pustaka bab penutup. Kalau kalian baca di situ nama William Carey berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ditulis huruf kecil semua. Menulis nama orang gak boleh huruf kecil. Nanti kalian direndahkan orang. Tulis nama kalian huruf kecil, menghina. Baru di daftar pustaka setiap nama orang Berkhoff H itu koma, Berkhoff koma H titik. Semua sampai ke bawah itu nggak ada komanya. Berarti belum tamat menyusun daftar pustaka. Ini catatan teknis. Sekarang kita masuk pada isi. Dimulai dari rumusan masalah. Pertanyaan pertama, kedua itu nggak cocok. Mata kuliah kita adalah sejarah gereja Asia. Kalau pertanyaan yang pertama itu misiologi. Dan kalian sudah belajar apa definisi penginjilan. Dan kita tidak belajar itu. Sudah tamat kalian misiologi. Apa itu misiologi, penginjilan. Dalam kan? Jangan berulang-ulang lagi membahas yang sudah dikerjakan. Lalu nomor 2, bagaimana negara India itu mata pelajaran sejarah dunia itu. Nggak ada di kampus kita ini sejarah dunia. Di SMP SMA itu sejarah dunia. Sekarang dianggap kalian sudah mengetahui dunia ini. Sekarang kita belajar khusus sejarah gereja Asia. Sehingga poin 1, 2 itu dibuang aja. Yang fokus kita sekarang ialah soal sejarah penginjilan di India dan kiprah atau karya William Carey. Maka pertanyaannya sebenarnya bagaimanakah cara masuknya misi gereja Katolik dan Katolik Romawi dan Protestan ke India? Kalian jawablah. Masuknya misi Katolik tahun abad ke-16, abad ke-15, abad ke-16 gitu ya. Dimulai masuknya Franciscus Xaverius. Lalu dia membaptis orang India pertama oleh si Xaverius itu. Dia membaptiskan siapa itu namanya, Coelho di Kerala, di di desa Parafur tahun 1542.
Lalu dilanjutkan dengan misi Protestan. Misi Protestan itu yang terkenal ialah William Carey. William Carey membaptis orang India pertama itu Krishnapal, tanggal 28 Januari 1800 di Sungai Gangga dekat desa Malda. Itu dijelaskan. Nah, setelah kalian jelaskan bagaimana sejarah masuknya misi Katolik dan Protestan, lalu mulailah membahas William Carey secara khusus. Kiprah dan karya William Carey. Satu, siapakah William Carey kan? William Carey, jelaskanlah lahirnya, sekolahnya di mana, dan orang tuanya. Dibuatlah riwayat hidupnya, lalu karya-karyanya, dan sehingga dia tergabung dengan misi ini. Nah, setelah itu baru masuklah kalian kepada bagaimana kiprah William Carey. Kalau pertanyaan 3, 4 itu kan hampir sama itu. Bersama. Kemudian apa hambatan, tantangan William Carey, atau apakah peluang dan hambatan? Peluang dan hambatan William Carey. Nanti pertama peluang, pendukungnya, faktor-faktor pendukung penginjilan atau misi William Carey, dan faktor-faktor penghambat William Carey menginjili. Bagian itu nanti ada 2 pokok bahasan, subpokok bahasan yang kalian bahas di sini. Nah, itulah yang harus dijawab di pembahasan nanti. Baru setelah itu terjawab oleh kalian, maka tambahlah poin refleksi historis kelompok atas misi William Carey. Bagaimana refleksi kalian secara historis? Karena di sini tidak ada tanggapan kelompok terhadap karya atau kiprah William Carey. Misalnya William Carey ini kan terkenal sebagai seorang ahli bahasa. Dia menerjemah hampir 6 Alkitab ke dalam bahasa India. Hebat loh. Terkenal dia dalam menerjemah Alkitab. Baik dari bahasa Sanskrit, Bengali, Matis, macam itu. Beberapa bahasa diterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa India. Dia menguasai lebih dari 40 bahasa. 40. Termasuk bahasa di India seperti Bengali, Sanskrit, Marathi. Dia kuasai. Itu sebab Raja Inggris menganugerahi dia profesor bahasa Oriental di College of Crown William di Calcutta tahun 1801. Selain itu, Raja Inggris juga menganugerahi dia gelar doktor teologi di bidang teologi tahun 1806. Ini kehebatan William Carey. Lalu kelompok juga sudah menulis memang di sini kiprah daripada William Carey, tapi tidak tegas penyampaiannya di dalam 2.5 itu. Nanti buat kalianlah poin per poin apa-apa saja kiprah dia. Misalnya contoh kiprah dia di di India membuka sekolah. Makanya dia membuka Serampore College tahun 1818. Lalu dia menerjemahkan Alkitab nomor 2, kan itu karyanya, kan kiprahnya. Menerjemahkan ke dalam bahasa Bengali, Sanskrit, Marathi. Kemudian dia mengembangkan sastra. Baru meningkatkan pelayanan medis. Nah, ada banyak sekali karya-karya di sini yang coba kalian catat, nanti buat aja poin per poin ya. Dan uraikan. Banyak sekali kalau kalian catat di sini. Menerjemahkan perjanjian baru, membuka sekolah pribumi, membantu mendirikan Serampore College, ya.
baru memberikan undang-undang penghapusan Sati Satya, ritus pembakaran seorang janda. Di India itu kalau mati suaminya, janda itu dibakar. Apalagi masih muda. Nanti berpeluang buat dosa katanya. Goda-goda suami orang misalnya. Dibakar. Hanya ngeri orang-orang India, janda. Dia pakaian putih. Di sininya ada merah. Korban dibakar hidup. Suti namanya, Suti. Ngeri loh orang India nih. Ngeri. Makanya penduduk atau suku terbesar di India sekarang itu adalah out of caste atau Dalit, atau lebih dikenal dengan schedule caste, kasta yang daftar tunggu untuk dilindungi karena mereka dikeluarkan dari kasta. Brahma menikah Sudra dikeluarkan, Ksatria menikah Waisya dikeluarkan. Jadi banyak orang yang dikeluarkan dari kastanya karena menikah di luar kasta, out of caste. Itu mereka 16%. 16% itu mereka out of caste. Dan itulah suku yang terbanyak di India. Mereka itu marginal. Dan dari sanalah banyak orang Kristen. Di Kalkuta, di Kerala itu, orang-orang out of caste itu. Orang-orang Tamil. Makanya kalau kalian tonton film-film India itu kan kritik sosial. Film India temanya kan kritik sosial. Kalah dulu anak mudanya, lalu itu menang. Berdarah-darah dulu anak mudanya kan, baru menari-menari kan, berguling-guling, baru itu menang. Itu film-film India itu, balas dendam. Jadi kalau sering kalian menonton film India, kalian manusia pembalas dendam. Ya, menari 5 menit kan? Menari 5 menit berganti baju 10 kali. Ya, tarian massal itu. Bisa satu kampung, satu kecamatan. Menari di gunung kan? Menari di desa. Oh, emang kalau nonton India itu enak lah, sedap lah. Kucu-kucu hota he. Datanglah si Amitabh Bachchan kan cerek gede. Suka kan India kan? Dulu saya suka India, apalagi kalau main Amitabh Bachchan atau Rahul Khan. Itu kan si Joli itu. Enak. Kalau film India kan selalu menonjolkan India Utara kan, yang cantik-cantik kan, putih, ganteng. Tidak pernah film India dari selatan. Tamil itu kan hitam. Koling namanya, koling. Itu kan ke bawah itu selatan. Sampai ke Sri Lanka itu kan, itu hitam-hitam itu. Tapi kalau ke utara itu putih. Kalau ke selatan ini, di situ paling banyak Kristen. Yang hitam-hitam itu. Kerala, Chennai, Madras. Di situ orang-orang Kristen banyak. Sampai ke Sri Lanka. Nah itu yang harus kalian buat nanti ya. Daftar kaki sini. Ditambah. Baru apa tantangan? Tantangan itu pun kalian urai. Tantangannya sebenarnya banyak yang menghambat, termasuk budaya ya, yang banyak sekali budaya itu yang menolak Kristen. Karena orang yang pertama dibaptis tadi itu masih anak muda. Dulu dia membantu Kerry untuk menerjemah ke dalam bahasa Bengali. Lalu dia tertarik dengan cerita-cerita itu yang dia terjemahkan, tertarik dia. Lalu balik dia Kristen. Tapi setelah dia balik Kristen, dia dikejar-kejar. Sehingga dia mati muda itu. Masih sekitar 30-an mati.
Tapi walau dia mati muda, namanya dikenal orang India. Nanti buat tantangan-tantangan itu, ada dari pemerintahan, dari masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya uang. Waktu menerjemah Alkitab itu dia dari mana uangnya nggak tahu kita. Mahal itu menerjemah Alkitab. Kalau di Indonesia menerjemah Alkitab itu menerjemah ulang yang terjemahan baru satu sekarang, harganya satu ayat itu 90.000. 90.000. Ayat Alkitab berapa? Jumlahnya semua. Berapa ayatnya? Berapa ayat semua ayat Al-Quran? Kalau cepat-cepat harus cepat itu. Masa sarjana teologi nggak bisa menjawab berapa ayat Alkitab? Padahal kalian mau menyampaikan khotbah tentang Alkitab. 1.000, 100? Berapa? Coba kalikan dulu. 31.000? 171 ayat. Kalikanlah 90.000. Berapa? 2 miliar 805. 2 miliar 805 juta. Mahalnya. Dijual sekarang ke kalian yang terjemahan baru 2 ini berapa? 80 yang diskon. 80.000 yang hanya Alkitab. Kalau Alkitab kirim jemaat dia 130 diskon. Aslinya 165.000. Mahal atau murah? Mahal atau murah? Dari 2 miliar dikasih ke kalian 100.000. Murah. Itu pun kalian belum belimu. Terjemahan baru 2 kalian tidak beli. Harusnya sebagai seorang mahasiswa teologi keluar yang baru beli. Jangan lagi khotbahkan yang lama. Yang baru sudah datang. Itu beli yang baru. Khotbahnya itu dari yang baru. Jangan lagi yang lama. Capek mereka loh mengeluarkan dana 2 miliar. Masa kalian tidak hargai? Ini William Carey menerjemah 6 Alkitab. Siapa yang bayar? Gak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tantangan. Uangnya gak ada. Tapi dia terus berdedikasi menerjemah. Ini kan sudah ada peluang. Di grup sudah pernah di share ya. Untuk bekerja di LAI kan. Menerjemah. Mungkin kalian gak mau ke sana. Karena masih suka pendeta resort. Pendeta runggun kan. Gajinya besar. Padahal sekarang sudah sulit loh. Calon pendeta itu sudah sulit. GKP kemarin terima 20 dari 150. GBKP terima 20 dari 300. Dan tertunggulah 300 20 supaya kalian kena mungkin 20 tahun yang akan datang. Udah kadung tua itu. Udah jenggotan. Jenggotnya udah putih. Diterima calon pendeta. Calon pendeta opung katanya. Datang bulan katanya. Terlambat sudah. Maka cari peluang lah bekerja tempat lain. Jangan pendeta lagi. Apa kalian? Tujuan kalian bukan pendeta lagi. Walau kalian sekarang sedang studi di sini, mulailah berpikir bukan lagi gereja sasaran kalian. Menerjemah Alkitab, gitu kan? Bekerja di dalam misi, dikirim nanti ke Afrika atau dikirim nanti ke Zimbabwe, Kazakhstan, ke Jerman. Di situ sekarang sudah ateis semua. Dikirim ke Cina menjadi penginjil. Itu. Tapi jangan mengharap gaji banyak. Oke, sebentar lagi ya. Kesana. Drivernya. Gitu ya. Nah, baru kemudian refleksi historis. Refleksi historis itu apa? Dari cerita yang kalian bangun tentang William Carey, apa yang menarik dari situ? Apa ya refleksi historis yang bisa kalian gali? William Carey itu
menjadi seorang penginjil dia tahu bahasa, banyak bahasa, belajar bahasa. Berarti menjadi seorang penginjil saat ini harus tahu bahasa banyak. Kalian berapa tahu bahasa? Bahasa ibu kalian mungkin kalian nggak tahu. Mengaku toba nggak tahu toba, mengaku karo nggak tahu karo, mengaku Simalungun nggak tahu Simalungun. Tapi mau jadi pendeta di GKPS, mau pendeta di GBKP, tapi nggak tahu bahasa ibunya. Tapi bahasa asing dia pelajari, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani dipelajari. Tapi bahasa ibunya nggak tahu. Aneh. Itu keanehan di bawah kolong bumi. Jadi mulai sekarang belajarlah supaya Anda jangan dibodoh-bodohi bangsamu sendiri. Daripada orang nanti beta taseyak bayon kata. Gak tahu dia apa artinya. Orang sudah berniat jahat mau membunuh dia, ketawa dia. Kalau ada seperti itu di sini bertobatlah sebelum Yesus Kristus datang. Itu refleksi, kalian buat refleksi historis yang ke masa kini. Apakah masih ada orang seperti William Carey yang diutus untuk menginjili? Apakah ada seperti William Carey? Apakah di gereja kita ada William Carey? Atau kita di gereja kita sudah menjadi pemangsa, hanya ingin meraih keuntungan dari gereja? Nanti dibuatlah itu. Oke, ini akan saya kirim nanti beberapa catatan kepada kelompok ya. Oke, karena ini adalah bagian terakhir sesi mata kuliah kita, maka saya membuat penilaian terhadap proses studi kita. Dan apa yang menjadi catatan saya ialah saya termasuk orang yang gagal mengarahkan kalian pada kebenaran. Artinya mencapai tujuan mata kuliah sampai pada akhir perkuliahan tidak tamat, tidak memahami apa yang saya sampaikan. Saya belum bicara substansi sejarah gereja Asianya, saya masih bicara hal-hal teknis perkuliahan. Kalau saya buat ini catatan ya, mulai dari awal hingga akhir, yang tidak pernah bertanya sama sekali itu Payan, Parsauran, Pakpahan. Yang mana orangnya? Jadi dia datang menghabiskan waktu di kelas ini hanya diam. Ada dua orang tadi sebenarnya sama sekali tidak mau apa, tapi mereka bertanya pada pertemuan yang kelima, respon yang kelima, makalah yang kelima, yaitu Lambok dan Lydia. Hanya satu kali bunyi. Dan masih ada yang lain satu kali bunyi. Artinya sekali bertanya, sekali memberi respon, banyak ini. Dan ada yang tiga kali memberi pertanyaan, respon. Ada yang 4 kali, dan yang tertinggi 5 kali. Yang 5 kali itu ada beberapa orang: Ishak, Jacqueline, Romaito, Towok, dan Tuti. Itu yang 5 kali memberi pertanyaan, usulan, dan sebagainya. Itu saya catat di sini, sehingga nanti dalam penilaian saya akan memperhatikan warna-warna ini. Ada warna-warni. Ada yang 1 kali bertanya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu akan penilaian. Makin banyak orang bertanya, biasanya itu orang cerdas. Bukan soal IQ tinggi. Orang cerdas beda dengan orang IQ tinggi. Orang yang tidak pernah bertanya itu dipastikan orang yang bodoh, yang tidak punya kemampuan untuk maju. Dan apa yang saya sampaikan di kelas ini, siapa kalian yang bertanya sering di kelas ini, lihat nanti di jemaat ininya kalian semua. Orang bertanya kalian diam. Orang sudah tangis kalian diam. Orang tertawa kalian diam. Karena tidak ada respon. Saya tidak sampaikan ini di awal perkuliahan supaya saya tahu siapa saudara. Semoga kita semester depan tidak bertemu lagi. Kalaupun bertemu, Anda sudah tahu mengikuti saya.
Pertemuan sebelumnya, mata kuliah sebelumnya yang pernah kita saya seperti ini semua. Karena dulu semester 1, semester 2 saya anggap kalian masa transisi. Saya hanya bimbing. Ini kalian sudah mulai tingkat 2, semester depan tingkat 3. Sudah mulai bangun. Cerita kan, semester 3, semester 5. Di mana kuliahnya? SCT misalnya semester berapa? Semester 5. Apalagi nanti kan bentar lagi CP kan. Kalian ini sudah setengah jadi sarjana gitu. Karena sudah melewati semester 4. Semester 4 itu kan ke semester 5 setengah jadi itu. Sudah hampir SMTH kalian kan. Sarjana muda teologi. 2 tahun lagi sarjana teologi. Makanya kalian disuruh CP. Mempraktekkan ilmu yang kalian sudah pelajari. Makanya nanti dibekali kalian supaya tahu CP. Tapi hati-hati, pergi 1 jangan pulang 2. Diutus 1 dari kampus, pulang 2 sudah gini. Tuhan memberkati engkau. Itu nanti jadi setengah jadi. Telur setengah matang itu nanti. Gak jadi telurnya. Tak beranak dia, pecah. Maka jagalah hatimu, peliharalah imanmu. Jauhkanlah dari segala godaan. Kalau ditanya semester berapa, semester 5, datang nanti, kalau perempuan datang lagi cowok, hati-hati, saring. Jaga hati. Ya Allah. Laki-laki datang perempuan, ya saring juga. Diantar nanti nasi, diantar pisang, diantar apa, ya sabar-sabar tak. Jangan telan bulat-bulat. Nanti banyak maksudnya kan. Karena dianggap kalian sudah dianggap pendeta kalian. Padahal masih setengah jadi kan. Belum jadi. Dan hati-hati kalau setengah jadi ini banyak godaan tadi, banyak godaan. Kalau laki-laki jangan bawa perempuan ke kamarmu. Karena perempuan yang dibawa ke kamar itu bukan istri. Perempuan yang dibawa ke altarnya istri. Laki-laki itu jangan bawa perempuan. Sebaliknya perempuan pun gitu. Jangan bawa laki-laki ke kamarmu. Karena kalau dibawa ke kamar itu bukan suami. Tapi yang dibawa ke altar itulah suami. Maka pastikan yang kau bawa itu jangan ke kamar. Sampai di kamar pintu es dilarang. Berhenti di situ. Itu harus dijaga. Aku perbaiki lampu yang rusak. Jangan. Hati-hati. Karena sebentarnya jadi rusak. 5 menit rusak. Gak ada orang kok. Ini kan gak ada. Hancur. Hati-hati ya. Nah ini jadi ini sudah saya lakukan evaluasi penilaian. Masih ada satu lagi harapan saya, yaitu UAS. Semoga UAS nanti kalian mendengar apa yang saya sampaikan, mengingat apa yang saya sampaikan, mengikuti aturan penulisan karya ilmiah, cara menulis catatan kaki, mengutip sumber, dan huruf-huruf yang akan digunakan diingat supaya UASmu bagus. Nah terakhir sekali saya harus minta maaf atas segala kata, sikap, tingkah laku saya selama mengajar. Tentulah sakit hati banyak sekali di sini. Saya tidak berbohong. Biarkanlah itu, simpan di hatimu. Jangan lupakan supaya kau maju. Pas nanti kau ingat mengetik, salah. Ingat pon 15. Oh ingat saya kan. Supaya maju. Waktu menulis catatan kaki, salah. Ingat kalian aja. Supaya kesalahanmu semakin kecil. Kalau kau lupakan nanti kesalahan kau. Makanya saya minta maaf kepada kalian. Kalau kalian tidak mau minta memaafkan saya, nggak apa-apa. Saya sudah selesai dengan kalian. Kan itu kan, maafkanlah. Hapuskanlah, ampunilah kesalahan kami seperti. Aku sudah ampuni kesalahan kalian gitu. Kalau kalian tidak mau ngampuni ya terserah kalian gitu. Tuhan yang bermasalah dengan kalian nanti. Gitu. Kepada Tuhan saya minta maaf, saya minta ampun. Ya, salam buat orang tua, saudara-saudara,
Semoga orang tua, keluarga yang mendukung kalian di sini sehat panjang umur, diberkati pekerjaannya ya. Oke, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Waktu hanya nyanyi, lalu nanti saya berdoa untuk kalian. Habis itu nanti baru kita foto bersama. Oke, silakan siapa yang mimpin nyanyi. Nanti doanya akan saya pimpin. Ayo, silakan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga perkuliahan pada satu semester ini boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kami sehingga kami berproses memahami, mengerti mata kuliah sejarah gereja Asia. Jika yang kami pelajari masih belum memadai, kami mohon Tuhan membimbing kami untuk mendalami, semakin mendalam, mengerti, memahami, sehingga kami siap melayani Tuhan di tengah jemaat kelak. Jika dalam proses perkuliahan ini ada kata, sikap, tutur, tingkah laku kami yang tidak berkenan atau menyakitkan baik mahasiswa dan hamba-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami saling mengampuni sehingga semakin suci di hadapan Tuhan. Kami juga mohon supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bijaksana, menyelesaikan tugas akhir pada minggu depan, sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan baik, memenuhi aturan-aturan penulisan karya ilmiah, dan melakukan yang terbaik, sehingga UAS ini memberikan hasil yang terbaik bagi mereka memuliakan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan berkati orang tua atau sanak saudara yang menolong mereka, yang mendukung mereka baik nuril dan dana, dan setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan berkati, sehingga mereka berlimpah ruah untuk menolong penyelesaian studi di kampus ini. Berkatilah rencana-rencana mereka untuk mengisi masa liburan dengan Kolegium Pastoral 1 di gereja masing-masing. Berilah mereka kemampuan untuk melaksanakan CP dengan baik, supaya berhasil dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana untuk melanjutkan tugas kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas kami. Terpuji Engkau Bapa, inilah doa kami, karena Tuhan mendengar, mengabulkan, karena kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih tiada Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Oke, selamat sore.